Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi sebuah device yang bisa menjadikan HP entry level harga 2 jutaan memiliki fitur seperti HP flagship di atas 10 juta. Dan perkenalkan, ini adalah FunSnap Capture Pi, sebuah stabilizer yang harganya 1 jutaan aja. Cuman kalau misalkan kita gunakan iPhone 13 Pro Max, terus pakai stabilizer ini, kayaknya tantangannya nggak terlalu challenging gitu. Kalau misalkan kita pakai HP entry level 2 jutaan dan hasil gambarnya bisa bagus, berarti ini adalah stabilizer yang bisa membuat HP entry level terasa flagship. Dan nanti akan kita bandingkan dengan punyanya Redmi 10 aplikasinya sendiri ya. Cuman sebenarnya ini nggak perlu dibandingkan aja, udah stabil banget ya. Dan coba kita lihat kalau misalkan kita pakai efek panning, nah ini kita juga bisa atur di bagian interface-nya, kita bisa atur untuk panningnya ini speednya slow, medium, atau fast. Tapi karena ini HP entry level, kita buat slow aja. Karena kalau terlalu fast, dia geser, itu jitter, jadi ada kayak semacam patah-patah gitu. Cuman ini udah lebih baik daripada aplikasi bawaannya Redmi. Di mode videonya bisa lebih stabil, jadi kalau misalkan kita mau ambil gambar ini ya, terus ada efek-efek seperti ini, dia akan ngikutin tuh ya. Jadi dia akan ngikutin objek yang pokoknya dia akan ada di tengah, di center. Jadi kita coba lagi, nah dia akan ngikutin seperti itu. Pokoknya posisi kameranya akan selalu di depan. Terus sekarang itu kan zamannya TikTok ya, dan di TikTok itu yang rame adalah video vertikal. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung upload di TikTok, tinggal pencet aja tombol shutternya sekali dan dia akan langsung vertikal seperti ini. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita bikin video TikTok. TikTok itu FYP-nya apa biasanya? Mbak joget Tom. Tom. Tom, tak zoom in. Wis joget sembarang wis. Set, ayo. Nah. Nah, jadi seperti itu ya, kalian mau bikin efek dance, terus sama zoom in, zoom out, pakai ini bisa lebih stabil. HP 2 jutaan bisa jadi stabil dengan device yang satu ini. Terus di aplikasinya ini, yang namanya Capture, kalian bisa download di App Store atau di Play Store, tapi karena ini Redmi 10, jadi kita download di Play Store. Kita bisa pilih beberapa tema yang sudah disediakan. Jadi buat user yang mungkin nggak terlalu pro di bidang videografi ya, seperti Tomo yang pegang kamera itu, jadi bisa langsung instan gitu. Terus dia juga punya fitur template. Kalau di HP Redmi yang lebih mahal itu ada vlog video. Nah, karena di Redmi 10 ini nggak ada, jadi kita bisa pakai nih aplikasi dari Capture-nya. Ini kayak semacam ya sama seperti vlog videonya Redmi. Jadi dia akan menentukan template-nya berapa detik, kemudian dia akan adjust sendiri, menyesuaikan juga dengan musiknya otomatis. Dan hasilnya akan sesuai dengan tema yang kalian pilih. Terus buat kalian yang jomblo, FunSnap Capture Pi ini juga bisa menjadi pesuruh buat kita klik tombol shutternya. Jadi kalau misalkan mau di mode foto atau video, kita tinggal peace aja seperti ini ya. Nah, cuman kenapa harus seperti ini? Karena menurut saya ini politik. Kalau misalkan pemilu terus kita gini, itu bisa jadi politik intinya ya, udah nggak usah dibahas. Dan kalau kalian pernah lihat review Redmi 10 ketika kita cobain videonya, itu gempa banget. Dan sekarang kita akan coba pakai fitur VPV mode. Apakah kalau misalkan kita jalan atau mungkin kita lari ya, apakah dia bisa stabil? Nah seperti ini. Udah, wih, maling. Dan kita akan coba untuk lari. Wih, kalau di sini ya, kalau di aplikasi Capture Pi-nya ini, dia stabil banget nih. Wow, dan yang paling saya suka dari FunSnap Capture Pi ini adalah face trackingnya yang benar-benar responsif. Jadi kalau misalkan saya in-frame seperti ini, di bagian kotaknya aplikasi akan ada face tracking yang benar-benar pinter banget dan juga responsif. Jadi kalau misalkan saya gerak seperti ini, itu ya, cepet banget. Ini bahkan kalau misalkan saya muter 360 derajat, tapi di situ jurang ya, jadi jangan. Kita, tuh, dia responsif. Dan kalau misalkan ada orang yang in frame, cuman tetap wajah saya yang ke tracking, itu enggak. Tapi kalau misalkan, ya lewat lagi cuy. Terus saya noleh seperti ini, dia akan ganti objek dan dia akan nge-tracking orang yang selanjutnya. Nah, tuh ya. Jadi untuk face trackingnya sih menurut saya gigi banget. Tapi kalau misalkan kita hilang, tuh ya. Jadi kita bisa ambil-ambilan face tracking. Tuh ya, ini cepet banget nih. Wih, Tom. Pindah Tom. Terus buat kalian yang mungkin lagi baru-baru kasmaran, baru bucin, dia juga memiliki fitur couple mode. Jadi, freeze.
Kalau ya ini contoh aja ya cowok ya. Jadi kalau misalkan ada 2 orang in frame, nah dia akan langsung memotret. Dan yang menarik lagi buat kalian para streamer, software dari CapturePie ini juga bisa kita koneksikan dengan software streaming kalian. Jadi caranya kita tinggal masuk aja ke bagian setting, kemudian pilih aja yang live face tracking, terus pilih aja yang others. Nah, softwarenya akan berjalan di background dan kita bisa live Instagram dengan face tracking. Gigi banget gak? Nah, kalau kalian lihat ya, sekarang itu saya lagi live. Dan kalau misalkan saya geser kanan, tuh dia akan ikut nganan. Saya geser kiri, dia akan geser. Ini GG banget sih ya, bener-bener. Menurut saya buat kalian yang mungkin live Bigo, live Mango, terus juga live TikTok ya. Kalau misalkan saya berdiri coba, apakah bisa ya kita berdiri? Oh gila ya, berdiri pun dia juga ngikutin. Jadi buat kalian yang mungkin nggak punya uang untuk bayarin kameramen, bisa beli si CapturePie ini gitu. Misalkan saya duduk, dia juga ikut duduk. Wah ini sih menurut saya bagus banget ya. Jadi penonton kalian akan bingung, kok bisa ya? Kok bisa ya ketika live dia ngikut-ngikutin gitu, kok bisa ya? Ini sih mantep banget sih ya, good job buat CapturePie. Terus selain face tracking, dia juga ada object tracking. Dan apakah dia seresponsif face tracking? Karena objek itu agak sulit dikenali oleh AI ya, karena objek itu kan macam-macam. Wih, tapi tetap ngikutin ya. Tuh, jadi loss ya, jadi ada lossnya kadang. Ya, jadi untuk object trackingnya nggak sepinter face trackingnya. Di sini Dan yang paling males kalau misalkan pakai stabilizer itu adalah kalibrasinya, karena harus pas di tengah. Kalau misalkan nggak pas dia akan nggak stabil. Tapi Fansnap CapturePie ini memiliki fitur automatic stabilizer. Jadi ya bebas aja, kalau misalkan kalian orangnya barbar langsung taruh aja seperti ini terus pencet. Dia akan automatically adjust. Nah, langsung akan ada center di tengah seperti ini. Jadi bener-bener siap pakai. Terus selain automatic kalibrasi, buat kalian yang suka berpergian, ukurannya kan awalnya segini ya. Kalau misalkan kalian on the go, dia bisa foldable seperti ini. Jadi tinggal diginikan, nah tinggal taruh aja. Ini juga bisa masuk pocket ya, bisa masuk ke kantong. Asalkan pocket kalian ya ukurannya kira-kira segini, itu masih bisa nyampe. Terus untuk bagian aksis motornya, jadi kan dia triple aksis ya. Dan untuk bagian aksis motornya ini udah pakai magnesium. Jadi dia bisa menopang bobot sampai 300 gram. HP iPhone 13 Pro Max itu sekitar 240 gram. Kalau robok bakso ini mau saya jongkalkan ya, karena dia nggak tahu ada orang syuting. Jadi berapa kilogram pun habis ini. Mas, mangga. Nah, jadi kalau pakai iPhone 13, tapi kalau iPhone 13 itu kameranya udah bagus, stabilnya udah bagus. Jadi ya menurut saya sih tantangannya kurang kalau misalkan pakai Fansnap CapturePie ini terus pakai iPhone 13 Pro Max. Tapi apakah Fansnap CapturePie ini nggak bagus kalau digunakan di iPhone 13 Pro Max? Ya malah lebih bagus ya. Kalau HP entry level aja fiturnya bisa jadi lebih fleksib, apalagi HP fleksib, jadinya bisa fleksib. Jadi kalau misalkan ambil low angle atau kalian lagi bikin video sinematik apa ya, seperti ini, tuh. Kalau pakai iPhone malah lebih stabil, malah lebih bagus. Seperti ini. Nah, kalau misal mau ambil bangunan biar terlihat besar gitu ya. Jadi sebenarnya tanahnya mungkin cuma 50 meter, kalau low angle bisa jadi 100 meter gitu. Buat biasanya agen properti tuh ya, angle-nya diambil yang sudut paling bagus biar jualannya banyak. Padahal rumahnya mah mau roboh. Dan untuk kapasitas baterainya, untuk sebuah stabilizer, dia ini gede banget, 4500 mAh. Daya tahan baterainya dia bisa tahan 12 jam. Waktu pengecasannya, karena kapasitasnya lumayan gede, jadi nggak terlalu fast charging dengan waktu pengecasan 3 jam. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Fansnap CapturePie kali ini. Kesimpulannya dengan harga 1 jutaan, lebih tepatnya 1,2 juta, menurut saya ini adalah stabilizer yang worth it banget. Apalagi kalau pakai HP kalian adalah HP entry level, karena bisa membantu biar dia lebih stabil. Selain stabil, fiturnya juga banyak banget. Ada heatcock tadi yang bisa menciptakan efek paralak. Terus fitur yang kedua yang udah kita cobain sama-sama tadi, yang paling saya suka adalah face trackingnya. Jadi buat kalian para solo traveler, kalau solo berarti bukan para ya, solo traveler, itu kalian bisa langsung jelasin, ditaruh aja di mana. Dan kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan terus jelasin sebuah bangunan atau apa, lebih enak pakai face trackingnya. Terus selain ringan, dia juga foldable dan memiliki fitur auto kalibrasi tadi. Karena kalau misalkan kita traveling itu kan pasti ada momen yang nggak bisa dilepaskan. Contohnya seperti momen knalpot ini ya. Nah seperti ini kan, kalau misalkan kalian telat naruh HP-nya di stabilizer, masih harus kalibrasi, itu kan momennya telat ya. Jadi ya sayang kalau misalkan nggak ketangkep.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick STBD and see you on the next video. Wish. Bye-bye.